Suami ini pura-pura mandul dan donorkan ginjal untuk sang istri. Bukti cinta yang dilakukan pria ini sungguh mengharukan. Ia melakukan apapun demi istrinya, bahkan ketika harga diri dan kehormatannya dihina. Ketika seorang istri yang mengancam cerai karena anak, saat tahu fakta sebenarnya dari sebuah buku harian. Berikut ceritanya yang dilansir Kisah Hikmah. 4 tahun sudah keduanya menikah, namun pasangan suami istri itu belum juga dikaruniai buah hati. Mulanya mereka tidak merasa ada masalah, namun saat terdengar bisik-bisik tetangga, sang istri mulai resah. Kok belum punya anak ya mereka? Yang punya masalah suami atau istri? Kalimat-kalimat itu sampai juga di telinga mereka. Akhirnya suami istri itu pergi ke dokter. "Mohon bersabar pak," kata dokter kepada pria itu sambil menyerahkan hasil lab. "Istri Anda mandul dan agaknya tidak ada harapan untuk bisa hamil." "Kalau begitu jangan sampaikan ini kepada istri saya dok," pinta sang suami. "Maksud Anda?" Dokter pun kaget sambil bertanya. "Saya khawatir itu akan melukai perasaannya. Dokter katakan saja kalau saya yang mandul." Dokter pun menjawab, "Tidak bisa begitu, Anda kan tidak ada masalah." Cukup lama mereka berbincang hingga pria tersebut berhasil meyakinkan dokter untuk mengatakan sesuai keinginannya. Entah bagaimana ceritanya, tetangga-tetangga yang dulu bertanya siapa di antara suami istri itu yang bermasalah, akhirnya mendengarnya bahwa pria itu mandul. Kabar itu juga sampai kepada kerabat mereka. Kasakusuk pun semakin kencang. Meski demikian, rumah tangga keduanya masih bertahan hingga suatu hari, 5 tahun setelah hasil lab itu, wanita itu tak dapat lagi bersabar. 9 tahun sudah kita berkeluarga, dan selama itu aku dapat bersabar, sampai-sampai para tetangga kasihan melihatku dan mengatakan, kasihan yang wanita solehah itu, ia telah bersabar hidup bertahun-tahun dengan suaminya yang mandul. Terus terang, aku ingin menggendong anak, mengasuh dan membesarkannya. Kini aku tak dapat lagi memperpanjang kesabaranku. Tolong ceraikan aku agar aku bisa menikah dengan laki-laki lain dan mendapat anak darinya, kata sang istri kepada suaminya. Sang suami dengan sabar mendengar tuntutan itu sambil menasihatinya. "Ini ujian dari Tuhan sayang, kita perlu bersabar." Mendengar nasihat tersebut, emosi istri sedikit mereda. "Baiklah, aku akan bersabar, tapi hanya 1 tahun. Jika berlalu masa itu dan kau tidak juga memberiku keturunan, ceraikan saja aku." Selang beberapa hari tiba-tiba wanita itu jatuh sakit. Hasil lab menunjukkan ia mengalami gagal ginjal. "Ini semua gara-gara kamu," kata wanita itu kepada suaminya yang saat itu menungguinya di rumah sakit. "Aku terus menahan sabar karenamu. Inilah akibatnya. Sudah tidak punya anak, kini aku kehilangan ginjalku," sambungnya. Sang suami tidak menjawab. Ia terus menyabarkan sang istri. Setelah itu, ia pun mengabari sang istri bahwa beberapa hari ke depan ia akan berangkat ke luar negeri. "Apa? Kau akan pergi ke luar negeri?" kata wanita itu dengan nada tinggi. "Iya." Esok harinya ketika sang suami berpamitan kepadanya, entah bagaimana perasaannya, ia yang kini istirahat di rumah sakit harus berjuang sendiri tanpa suami. "Ini tugas dinas sayang, dan sekaligus aku akan mencari pendonor ginjal buatmu." Beberapa hari kemudian, wanita itu mendapatkan kabar gembira bahwa telah ada seseorang yang mau mendonorkan ginjalnya, tetapi dokter merahasiakan namanya. "Orang itu sungguh baik dokter. Ia mendonorkan ginjalnya untukku tanpa mau diketahui namanya. Sementara suamiku sendiri, ia justru pergi ke luar negeri meninggalkanku sendiri." Mata dokter yang mendengar komentar itu berkaca-kaca. Ia tahu persis siapa yang mendonorkan ginjal untuk wanita itu. Dengan izin Tuhan, operasi berhasil dengan baik. Wanita itu sembuh, dan yang lebih menakjubkan, tak lama kemudian ia hamil, lalu melahirkan seorang bayi yang lucu. Ucapan selamat datang dari kerabat dan tetangga. Kini bisik-bisik itu telah selesai, dan kehidupan rumah tangga keduanya pun normal kembali. Suatu hari sang suami dinas luar. Tak sengaja wanita itu menemukan buku harian suaminya di atas meja. Mungkin karena terburu-buru,
sang suami itu lupa menyimpannya seperti biasa. Betapa terkejutnya wanita itu membaca halaman demi halaman episode rumah tangga yang selama ini tak diketahuinya, bahwa ternyata yang mandul adalah dirinya, bahwa pendonor ginjal itu adalah suaminya sendiri. Ia pun menangis sejadi-jadinya. Hampir pingsan, ia menyadari kekeliruannya selama ini. Ia yang tak tahan dan ingin minta cerai, padahal suaminya lah manusia paling sabar yang ia temui. Ia kesal dengan suaminya yang pergi saat ia operasi, padahal suaminya terbaring lemah saat itu demi menghibahkan satu ginjal untuknya. Ketika sang suami pulang, wanita itu tak mampu memandang wajahnya. Ia tertunduk malu. Hampir 100 hari lamanya ia terus begitu, malu di depan pria yang paling dicintainya dan paling berjasa dalam hidupnya. Demikianlah sahabat cerita nyata Reborn, sebuah cerita singkat yang berjudul Suami Pura-Pura Mandul dan Donorkan Ginjal untuk Sang Istri. Bagaimana dengan opini Anda? Tulis di kolom komentar, like dan share video ini. Subscribe channel Cerita Nyata Reborn, the best favorit channel, karena setiap hari kami selalu hadir dengan kisah-kisah yang menarik untuk Anda simak. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.